Pembahasan soal nomor 2, sebuah sistem ditunjukkan pada gambar di samping diletakkan dalam lift yang bergerak ke atas dengan percepatan A 2 meter per sekon kuadrat. Jika nilai M sama dengan 3 kg, tentukan tegangan tali T jika meja licin dan katrol dianggap tak bermasa. Gunakan nilai percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke, soal ini adalah soal tentang dinamika linier. Jadi di sini ada sistem yang terletak pada lift dan liftnya itu bergerak ke atas dengan percepatan A yang nilainya 2 meter per sekon kuadrat. Kita gambarkan dulu, jadi liftnya akan bergerak ke atas dengan percepatan A yang nanti nilainya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Dan kalau kita lihat sistemnya di sini, mejanya licin, maka nanti M ini akan bergerak turun, kemudian 2M ini akan bergerak ke arah kiri pastinya ya. Kemudian kita akan melihatnya, teman-teman bisa pilih dengan mengacu pada lift, artinya kita nanti akan menggunakan kerangka acuan yang dipercepat, yang mensyaratkan nanti adanya gaya fiktif atau mengacu pada lantai. Nah, di soal ini kita akan mengacu atau kita akan menggunakan kerangka acuannya yaitu lift. Oke, kita akan gambarkan dulu diagram gaya yang bekerja pada sistem ini. Yang pertama ada untuk M kecil, tentu saja dia akan punya gaya berat, arahnya ke bawah, M kecil dikalikan gravitasi, kemudian ada gaya tegangan tali atau tegangan tali T ya. Karena di sini katrolnya tak bermassa, maka nilai T-nya sama. Di sini untuk 2M ini juga akan ada tegangan tali T, kemudian 2M ini akan punya berat 2mg, dan di sini akan bekerja gaya normal ya, meskipun nanti gaya normalnya tidak kita pakai. Kemudian, karena kita mengacu pada lift yang merupakan kerangka acuan non-inersial, maka harus memunculkan adanya gaya fiktif. Nah, gaya fiktif itu, kalau teman-teman ingat, adalah gaya yang nanti arahnya berlawanan dengan arah percepatan kerangkanya. Berarti, nanti untuk masing-masing benda ini akan memunculkan gaya fiktif yang arahnya untuk M kecil, karena A-nya ke atas, maka M kecil ini, M1 ini akan mempunyai gaya fiktif yang arahnya MA ke bawah. Dan untuk yang 2M ini akan mempunyai gaya fiktif yang arahnya 2MA juga arahnya ke bawah. Kemudian untuk 2M dan M kecil ini relatif terhadap meja ini, kita misalkan dia akan punya percepatan ya yang berbeda dengan A ya. Misalkan kita buat percepatannya adalah A1, kemudian M ini juga akan turun dengan percepatan A1. Jadi di sini kita punya dua buah simbol percepatan. Yang pertama adalah A, yaitu percepatan lift terhadap lantai atau terhadap bumi. Yang kedua adalah A1. Nah, A1 itu adalah percepatan 2M dan M relatif terhadap meja. Oke, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan melihat persamaan hukum Newton untuk masing-masing bendanya ya. Kita menggunakan acuannya lift. Sekali lagi, acuan yang kita pakai adalah lift. Maka untuk M kecil kita akan punya persamaan. Untuk M kecil berarti kita akan punya persamaan sigma F. Orientasi geraknya hanya ke arah vertikal, berarti kita boleh masukkan sigma F-nya di sini sama dengan, kalau kita mengacu di lift, maka kita akan melihat M kecil ini akan bergerak ke bawah, maka kita akan punya M kecil dikalikan A1. Kemudian sigma F-nya di sini yang ada adalah MA plus MG yang arahnya ke bawah, karena gerak M kecilnya M1 ini ya ke bawah, berarti MA ditambah dengan MG dikurangi dengan T sama dengan M dikalikan A1. Oke, ini persamaan kita yang pertama. Kemudian untuk M besar atau di sini 2M ya, untuk massa yang 2M, kalau kita mengacu atau kita melihatnya dari lift, maka 2M ini akan bergerak ke arah kiri. Dengan percepatan berapa? Tentu saja percepatannya hanya A1 yang ada di sini. Kalau kita mengacu atau kerangka acuan kita adalah di lift, berarti kita akan punya persamaan untuk 2M itu adalah sigma F. Arahnya ke sumbu X saja di sini. Arah sumbu Y dia relatif diam ya, berarti nanti tidak bergerak ke arah vertikal tetapi hanya bergerak ke arah horizontal. Berarti sigma Fx sama dengan 2M dikalikan percepatan yang dialami oleh 2M ini ke arah horizontal adalah A1, berarti dikalikan dengan A1. Kemudian sigma Fx yang bekerja di sini hanya ada tegangan tali, jadi T sama dengan 2M A1. Ini kita buat persamaan yang kedua. Dengan menggabungkan persamaan 1 dan persamaan 2, kita akan mendapatkan persamaan 1 dan persamaan 2. Kita akan kerjakan dan akan menemukan MA plus MG, kemudian T-nya kita ganti dengan 2MA1, jadi minus 2MA1 sama dengan MA1. Kita rapikan, yang ruas kiri yang mengandung MA dan MG kita sendirikan, jadi M dalam kurung A plus G,
Kemudian yang mengandung A1 kita kumpulkan, jadi kita tambahkan ke kanan. Jadi 3MA1. Karena masanya sama di sini, nilai M-nya sama, maka M-nya bisa kita coret atau kita bagi semua dengan M, maka kita dapat nilai A1-nya sama dengan A plus G dibagi dengan 3. Ini persamaan kita yang ketiga. Di soal ini yang dicari adalah nilai tegangan tali T, maka kita tinggal memasukkan persamaan 3, kita substitusikan ke persamaan yang kedua, maka kita akan dapatkan nilai T-nya sama dengan 2M dikalikan A1-nya adalah A plus G per 3. Kalau kita masukkan nilainya, T sama dengan 2 dikali dengan masanya adalah 3 kg, jadi 2 dikali 3, kemudian percepatan liftnya itu adalah 2 meter per second, ditambah dengan gravitasinya adalah 9,8 dibagi dengan 3 ya. 3-nya kita coret di sini, maka kita akan dapatkan nilai T-nya sama dengan, kita kerjakan pakai kalkulator aja biar gampang ya. Hasil yang kita temukan adalah 23,6 Newton ya. Ini pas satu angka di belakang satu desimal atau satu angka di belakang koma. Oke, jadi kita sudah dapatkan jawaban untuk pertanyaan ini.